Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Oke, sini kita akan masuk di materi sejarah perang kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita masuk materi, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, mari kita mulai dengan materi pertama, yaitu sejarah perang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dan penjajahan sebuah kisah heroik yang penuh dengan pengorbanan. Perang kemerdekaan Indonesia adalah serangkaian peristiwa yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Oke, di sini adalah latar belakang penjajahan Belanda, di mana selama lebih dari 3 abad Indonesia berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Jadi, adik-adik, beberapa abad kemudian itu kita masih dijajah oleh Belanda. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan materi. Pada periode penjajahan ini telah menimbulkan rasa ketidakadilan dan penindasan pada rakyat Indonesia atau di bumi, sehingga memacu semangat nasionalisme dan keinginan untuk merdeka. Jadi, di mana mereka melakukan penindasan kepada kita abad ketiga, di situ kita lindungi telah melakukan nasionalisme. Jadi ini merdeka juga. Penjelasan ketiga, kebangkitan nasionalisme dan pergerakan kemerdekaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebangkitan nasionalisme. Yang kedua, pergerakan kemerdekaan. Yang ketiga, puncak perjuangan. Oke, saya akan menjelaskan kebangkitan nasionalisme. Pergerakan nasionalisme Indonesia muncul pada awal abad ke-20, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Suetomo. Yang kedua, pergerakan kemerdekaan. Berbagai organisasi kemerdekaan seperti UMNO, Serikat Islam dan PNI itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pergerakan kemerdekaan itu sudah memiliki berbagai organisasi seperti UMNO, Serikat Islam dan PNI. Yang ketiga, puncak perjuangan. Oke, di sini saya menjelaskan pada tahun 1945, setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, semangat kemerdekaan Indonesia semakin merdeka. Jadi di mana kita telah merdeka, tetapi itu di penjajahan Jepang. Tetapi setelah kita di tahun 1945 kita dijajah lagi. Jadi disitulah timbul untuk kemerdekaan, tetap untuk lebih merdeka lagi. Untuk penjelasan keempat, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi di mana proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. 2. Penyebaran berita. Proklamasi kemerdekaan dengan cepat tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia atau di seluruh Indonesia. Pengakuan dunia. Beberapa negara segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah berita menyebar di seluruh Indonesia, beberapa tahun kemudian berbagai negara itu telah mengakui kemerdekaan Indonesia, ya, atau mengakui kita sebagai negara Indonesia. Di mana penjelasan kelima, perjuangan pemerintah mempertahankan kemerdekaan. Jadi di sini ada beberapa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, seperti
diplomasi internasional, perjuangan ekonomi, dan kesatuan nasional. Oke, di sini saya akan membaca di mana pertempuran fisik itu rakyat Indonesia berjuang dengan gigi melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita berjuang dengan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan agar negara Indonesia tidak jatuh di negara lain. Yang kedua, diplomasi internasional. Upaya diplomasi oleh pemerintah Indonesia itu dilakukan untuk mendapatkan pengakuan internasional. Jadi di mana pemerintah itu telah melakukan berbagai macam cara untuk agar di mana negara kita itu diterima oleh internasional. Perjuangan ekonomi, pembangunan ekonomi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kemerdekaan Indonesia. Tanpa ekonomi, Indonesia bakalan direbut oleh penjajahnya akan datang secara cepat atau Belanda. Kesatuan nasional, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia merupakan keutamaan dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi Indonesia itu tanpa persatuan kita bakalan menang untuk mempertahankan negara kita atau negara Indonesia. Jadi bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Oke. Saya akan melanjutkan penjelasan ke-6, di mana peran pemuda dan rakyat dalam revolusi fisik. Ini terbagi empat ya, di mana perjuangan pemuda, partisipasi rakyat, peran wanita, atau semangat berjuang. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, di mana pemuda Indonesia berperan aktif dalam berbagai pertempuran melawan pasukan di Belanda. Yang kedua, peristiwa rakyat Indonesia dari berbagai bangsa masyarakat itu berjuang membela kemerdekaan. Yang ketiga, peran wanita. Wanita juga atau wanita Indonesia juga berpartisipasi dalam berbagai bentuk berjuang kemerdekaan. Semangat juang, semangat patriotisme dan kerelaan pengorbanan menjadi kekuatan rakyat Indonesia. Penjelasan itu di mana di sini peran diplomasi dalam pengakuan kemerdekaan. Yang pertama, upaya diplomasi. Pemerintahan Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional. Jadi beberapa sudah dijelaskan tadi di poin keberapa, Indonesia itu pemerintah itu melakukan berbagai macam untuk mendapatkan diplomasi kita untuk pengakuan internasional kita atau negara kita diterima oleh negara lain. Yang kedua, dukungan internasional. Di beberapa negara mulai memberikan dukungan dan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pengakuan kedaulatan. Pada akhirnya Indonesia berhasil memperoleh pengakuan kedaulatannya sebagai negara kemerdekaan. Yang terakhir, ini makna dan pembelajaran dari perang kemerdekaan. Persatuan, pengorbanan, kemerdekaan, patriotisme. Perang kemerdekaan menunjukkan betapa penting persatuan dan keistimewaan nasional. Yang pengorbanan, perjuangan merebut kemerdekaan penuh dengan pengorbanan jiwa dan raga. Yang ketiga, kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia adalah anugerah yang harus dijaga dan dipertahankan. Yang terakhir, patriotisme. Jiwa patriotisme dan cinta tanah air menjadi interpretasi perjuangan kemerdekaan. Jadi itulah penjelasan di mana sejarah perang kemerdekaan Indonesia. Jadi buat adik-adik, apa kalian sudah paham sejarah perang kemerdekaan Indonesia? Oke. Jadi apakah masih ada pertanyaan? Oke, apabila sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.